Tanggapi satu persatu ya. Memang jurus daripada mereka ini teman-teman ya, harus baca Arabnya. Sob, untuk apa sih Sob kita ini merubah tema kita dari pembahasan tentang karakter Muhammad dan karakter Yesus jadi lomba baca huruf Arab? Heran teman-teman, jurus terakhir mereka dalam menutupi kebohongan dan kedustaan adalah kamu tidak mengerti bahasa Arab, kamu tidak mengerti cara membaca huruf hijaiyah. Sob, itu kan sudah diterjemahin Sob. Ngapain kita jadi lomba ahli-ahlian membaca huruf Arab? Untuk apa? Di dalam terjemahan tersebut saya tantang Sob, tunjukkan di dalam terjemahan tersebut bahwa mereka melakukan pencongkelan mata, mereka melakukan pemotongan kaki dan tangan, lalu menjemur para penggembala itu ke padang pasir. Gak ada Sob. Kamu memfitnah. Yang ada disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa mereka membunuh para penggembala unta tersebut dan membawa lari unta-unta itu. Nggak disebutkan mereka mencongkel, memotong kaki dan tangannya, nggak ada. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Nggak ada Sob. Coba Sob, ayo kamu jujur. Jangan kita ini jadi malah lomba-lombaan baca huruf Arab. Ya. Nah, kemudian tadi kamu mengatakan kepada saya bahwa saya mengalihkan isu. Enggak Sob. Kita ini kan membahas tentang karakter Muhammad yang ditiru oleh umat Kristen dan karakter Kristus yang ditiru oleh umat Kristen, ya kan? Nah, bagaimana tentang karakter Muhammad yang ditiru oleh umat Muslim, Sob? Jelas, Sob. Di situ dikatakan contoh-contohnya bagaimana dia melakukan penyuruhan pembunuhan. Saya kasih contoh mengenai Asma binti Marwan. Udah ketemu. Tadi kan kamu bisa beralasan, oh itu kan karena mereka membunuh penggembala, jadi mereka harus dibunuh balik. Oke lah kalau masalah itu ya. Sekarang Sob, bagaimana dengan ini? Asma binti Marwan, apakah dia melakukan pembunuhan? Tidak pernah Sob. Dia hanya melakukan kritik kepada Muhammad. Nih, makanya ini diberikan contoh-contoh siapa-siapa yang dibunuh oleh karena mengkritik Muhammad. Perhatikan nih. Ibnu Abbas berkata, seorang wanita dari kabilah Katamah bernama Asma binti Marwan mengejek Nabi SAW. Syairnya ya, mendengar ejekan. Perhatikan ya Pak. Dikatakan melalui syairnya, mendengar ejekan tadi, Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapa yang siap menyelesaikan urusan wanita ini untukku? Seorang laki-laki bernama Umair bin Adi bin Al-Khatami berdiri, saya. Lalu ia pergi mencari wanita tadi dan lalu membunuhnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia langsung kembali dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Muhammad? Beliau pun berkata, kambing betina sudah tidak bisa lagi menanduk. Ngeri. Sob, dibantai Sob. Pak siapa saja yang pengkritik Nabi, bantai. Ya. Lalu ya Umair lalu menuturkan, lalu Nabi SAW berpaling kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya dan kemudian berkata, apabila kalian ingin melihat seorang lelaki yang menolong Allah dan Rasulnya secara diam-diam dan tidak Cop, kemana Cop? Kemana kau pergi Ucup? Ucup kemana? Kemana? Jangan kau menghilang Cop, ya? Di mana? Saya mau ngomong masa uncupnya hilang nih, kemana teman-teman? Gimana teman-teman? Hah? Aduh, Uncup hilang. Malu dia. Sob, kamu kok hilang Sob? Ya kalau kamu hilang gimana saya mau ngomong? Gak boleh lah begitu Sob. Ya. Ada. Jadi intinya, Sob, masalah mengenai barang siapa yang tidak tetapi siapapun seturuku ini yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bunuhlah mereka di hadapanku. Sob, baca Sob. Itu kan sebuah umpama Sob. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, begini Sob ya, begini. Kita ini jangan membaca ayat tetapi tidak lihat contohnya.
Makanya tadi saya minta, Sob, tunjukkan satu contoh orang yang dibunuh oleh Tuhan Yesus maupun Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk membunuh orang itu. Sebutin satu, kutipin satu dong. Begitu. Saya bisa kutipin kamu banyak orang yang diperintahkan oleh Muhammad untuk membunuhnya karena dia ngomongin tentang Muhammad. Silakan, Sob. Ayo silakan. Saya minta tunjukin satu. Siapa yang disuruh untuk dibunuh oleh Yesus? Silakan. Baik, ya. Mengelak lagi. Jadi jawab lagi 32 perawan. Jadi PR-mu ku tagih satu-satu dulu kamu ya. Masalah 32 perawan, kenapa Tuhan meminta perawan gitu? Gatel kali Tuhanmu, Des. Ada terus kata kamu jawabannya ini umpama. Sama udah. Edis kayak oten-oten lain udah sama, teman-teman, alasannya ya. Kalau alasannya tidak bisa jawab, itu perumpamaan katanya. Des, aku tahu ya, itu perumpamaan uang mina. Yesus menceritakan perumpamaan uang mina itu dari 1 sampai 26. Paham? Atau ya, maka di ayat 27-nya ya Yesus menegaskan, akan tetapi itu bukan perumpamaan lagi. Ya, di kau baca ya. Kau pikir aku nggak tahu gitu, nggak baca satu perikop? Kau tahu perumpamaan uang mina. Ya, lalu diceritakan oleh Yesus seperti apa? Ya, nih Lukas 19:26. Tentang masalah 10 uang mina itu, kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kan gitu. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, daripadanya akan diambil juga apa ada yang ada padanya. Kan kayak gitu. Bila kagak mau bayar juga ya, kata Yesus upetinya ya. Maka ya, bila dia tidak mau bayar dengan Yesus, dengan rajanya ya, tidak mengakui Yesus sebagai rajanya, bunuhlah depan mataku, kata Yesus. Mau kayak gimana? Bukan umpama lagi ini ya. Masalah uang mina udah diceritakan Yesus di atas, dijawab Yesus satu persatu gitu. Sampai Yesus menutup perikopnya dengan apa? Meminta membunuh orang itu ya, yang tidak mengakui dia, bunuh depan matanya. Tuh ceritanya. Des, janganlah kayak kawan-kawan kamu yang lain ya. Bilang gak bisa jawab perumpamaan kaburnya. Aduh, itu cara basi. Udah cara basi, Des ya. Udah sering ku dengar ratusan kali gitu dari Kristen. Katanya kan kamu ya setidaknya apologet dari Kristen, bisa lah jawab itu. Kenapa Yesus menyuruh membunuh depan mata? Itu alasannya apa? Kamu selalu minta sama aku, mana buktinya Yesus menyuruh membunuh? Nih buktinya. Bukan perumpamaan. Gimana? Kalau yang dibunuh Yesus apakah ada? Jawabannya tidak ada. Gak ada. Kenapa? Gak ada sejarahnya Yesus itu berperang. Aku pun tahu gitu. Karena Yesus itu lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kagak mungkin dia perang. Kagak mungkin dia bunuh orang karena dia pengecut. Kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gak mungkinlah dia bunuh orang karena dia lemah gitu. Lain dia kuat. Ya, kuat, banyak pasukan. Pasti dia berperang. Kalaunya cuma 12 orang, mati konyol lah sama tentara Romawi. Makanya terlalu menghayal Yesus ya, sampai dia menyuruh depan matanya agar membunuh. Terlalu menghayal gitu agar bisa apa? Berperang. Udah tahu dirinya lemah. Yesus itu dia paham gitu dirinya lemah, nggak akan bisa berperang. Kalau berperang mati konyol dia. Gitu jawabanku ya. Ini 32 perawan kayak gimana, Dis? Tentang masalah rampasan perang itu. Gimana cara tes perawannya? Terus kenapa Tuhan mau minta perawan? Gak ada kah Tuhan minta yang lain gitu? Sedangkan di Islam harta rampasan perang milkul yamin yang kamu bilang tadi ya,
Nggak ada Tuhan minta perawan rampasan perang di Islam. Nggak ada. Tuhan kok minta perempuan? Ini Tuhan macam apa? Udah gatel kali ini Tuhan rupanya 32 perawan diminta. Buat apa pula? Nggak mau kah minta yang janda gitu? Nggak mau, kenapa harus cari perawan Tuhanmu? Kenapa coba? Dijawab dulu lah itu, nanti ku jawab Asma habis ini. Silahkan, jangan kaget, jangan pucat gitu ya. Baik. Ya, silakan waktunya.